Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Saudara, dengan jajah desa Milangkori, Yesus dari Nazaret telah mendekatkan berita tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah dan seruan pertobatan kepada umat di tengah pergumulan mereka. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, memaparkan ihwal kerajaan Allah berdasarkan Taurat dan nabi-nabi. Ia berkhotbah di tempat-tempat terbuka, di pantai, di bukit, di padang datar, dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa atau umat itu. Ia telah membahasakan sisi rahmat dari kerajaan Allah. Sisi rahmat, yakni bahwa Allah mengulurkan tangan kepada manusia berdosa, bahwa Allah merangkul mereka yang terbuang, bahwa Allah membebaskan mereka yang ditindas oleh kuasa-kuasa jahat. Atas dasar itu, pertobatan berarti berpaling dari dosa kepada Allah yang berbelas kasihan, berbela rasa dengan manusia berdosa. Dengan apa yang dilakukannya, saudara, Yesus dari Nazaret telah membangkitkan pengharapan di hati banyak orang, khususnya masa rakyat yang hidup dalam penderitaan jasmani, jiwani, bahkan rohani. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu menyambut mereka. Orang-orang yang sakit secara jasmani, sakit secara jiwani, serta hampa secara spiritual atau rohani, yang membuat mereka menjadi sasaran empuk setan-setan atau kuasa-kuasa jahat. Yesus dari Nazaret menyembuhkan mereka semua, saudara. Ia membalikkan keadaan mereka yang buruk menjadi baik. Ia memulihkan mereka. Ia meneguhkan kemanusiaan mereka. Mendatangi umat guna mendekatkan diri, mendekatkan Injil kepada manusia berdosa di kancah pergumulan, dan membuka pintu lebar-lebar guna menyambut dan memulihkan manusia berdosa yang datang dengan pergumulan. Itulah praksis yang dikerjakan oleh Yesus dari Nazaret. Itu jugalah hendaknya yang menjadi praksis gereja sebagai komunitas murid Kristus, saudara. Jajah desa Milangkori telah mempertemukan Tuhan Yesus dengan massa rakyat, dengan okhlos atau orang banyak. Ia melihat mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan Matius 9 ayat 36, saudara. Mereka lelah atau eskulmenoi dalam teks Yunani. Artinya susah, resah, dan gampang. Mereka telantar atau erimbenoi dalam teks Yunani. Artinya keleleran, kapiran. Mereka seperti kawanan domba yang tidak mempunyai gembala atau probata ekonta poimena. Kita ingat keprihatinan Yahweh Allah Israel, saudara, saat melihat umatnya seperti kawanan domba yang terserak-serak dan tercerai-berai. Perhatikanlah Yehezkiel 34 ayat 5, 8, dan 12. Allah marah kepada para gembala kawanan domba itu, yakni para pemimpin umat yang terdiri dari raja, para imam, dan nabi-nabi. Mereka tidak menggembalakan kawanan domba itu. Mereka menikmati susu dari domba-domba itu. Mereka membuat pakaian dari bulu domba-domba itu.
Dan mereka menyembelih domba-domba yang gemuk. Tetapi mereka tidak menggembalakan kawanan domba itu. Bacalah Yesaya 34 ayat 3. Mereka menggembalakan diri mereka sendiri. Mereka tidak ada saat domba-domba itu ada dalam bahaya. Sehingga binatang-binatang buas leluasa memangsa mereka. Yesaya 34 ayat 5 dan 10. Yahweh Allah Israel, saudara, menegaskan bahwa ia akan menjadi lawan dari para gembala itu. Allah Israel juga menandaskan bahwa ia akan mencari domba-domba yang terhilang dan menggembalakan kawanan domba itu. Yesaya 34 ayat 10, 12, dan 15. Firman Yahweh Allah Israel, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yesaya 34 ayat 16. Oh saudara, mata Yesus yang melihat umat dalam keadaan lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala adalah mata Yahweh, mata Allah Israel sendiri. Berjumpa dengan masa rakyat yang terlunta-lunta itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kata yang diterjemahkan dengan tergerak oleh belas kasihan atau splagnisomai muncul pula dalam Matius 14 ayat 14, 15 ayat 32, 18 ayat 27, 20 ayat 34. Kata ini, saudara, splagnisomai, membayangkan suasana hati yang sangat kuat. Hati yang merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan sendiri. Perasaan turut menderita ini, saudara, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu guna menolong sesama yang dijumpainya sedang ada dalam penderitaan. Jadi, merasakan penderitaan masa rakyat, Yesus dari Nazaret berbagi dengan murid-muridnya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit, sabdanya. Matius 9 ayat 37. Yesus tahu, saudara, masa rakyat tidak seharusnya susah dan kapiran. Yesus tahu, saudara, masa rakyat perlu dibebaskan dari keadaan itu. Yesus tahu, saudara, agar pembebasan itu dimungkinkan harus ada tangan-tangan yang terulur. Mereka membutuhkan Injil, kabar baik yang sejati. Maka harus ada orang-orang yang melayani mereka dengan Injil atau kabar baik yang sejati. Tetapi masa rakyat begitu banyak. Karena itu, sambung Yesus, mintalah kepada yang empunya, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan para pekerja kepada tuayan itu. Saudara, Yesus tahu persis bahwa Allah, Tuhan yang empunya tuayan itu, mempedulikan masa rakyat yang terlunta-lunta. Dalam pada itu, Yesus dari Nazaret menyadari bahwa kepedulian Allah kepada manusia juga alam melibatkan manusia juga. Dengan perkataan lain, perlu banyak orang yang berbela rasa. Perlu banyak orang yang siap mengulurkan tangan kepada masa rakyat. Perlu sekali banyak pekerja. Tak lama berselang, saudara, Tuhan Yesus memanggil 12 orang murid. Perhatikan Matius 10 ayat 1. Tujuannya jelas. Untuk mengutus mereka dalam karya pembebasan masa rakyat yang terlunta-lunta. Karya pelayanan Injili. Pergilah kepada domba-domba yang terhilang dari keluarga Israel. Sabdanya kepada mereka. Matius 10 ayat 5. Amanatnya, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Atau kerajaan surga
sudah di ambang pintu. Kerajaan sorga sedang mendatangi dunia. Sebagai tanda bahwa kerajaan itu sedang mendatangi dunia, murid-murid diberi kuasa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang buta, dan mengusir setan-setan. Matius 10 ayat 8. Untuk itu saudara, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus memberi kuasa, memberi otoritas kepada mereka. Matius 10 ayat 1. Saudara, membebaskan masa rakyat melalui pelayanan Injili bukanlah perkara heroisme perorangan. Bukan soal kepahlawanan 1-2 orang semata. Membebaskan masa rakyat, melayani mereka dengan Injil, kabar baik yang sejati, adalah kerja banyak orang yang dipersatukan dengan jiwa dan semangat yang sama. Kepedulian Allah tidak saja dinyatakan melalui Tuhan Yesus, bela rasa ilahi juga diungkapkan melalui keterlibatan orang-orang yang bergabung dengan Tuhan Yesus. Dengan laki-laki bersandal dari Nazaret itu, dengan Kristus. Bela rasa ilahi juga diungkapkan melalui keterlibatan murid-murid Kristus. Mereka adalah utusan Allah demi pembebasan melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Hingga saat ini saudara, Tuhan Yesus tetap merasakan penderitaan mereka yang sengsara dan kapiran. Tuhan Yesus tetap berbela rasa dengan orang-orang yang dibelaratkan oleh pembangunan ekonomi yang eksploitatif. Orang-orang yang terpaksa atau dipaksa menyaksikan hutan-hutan mereka yang ratusan tahun dulu mereka keramatkan, kini dihancurkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan. Tuhan Yesus merasakan penderitaan dan turut menderita bersama dengan orang-orang yang didiskriminasikan karena ras dan atau agama yang berbeda. Orang-orang yang dipandang telah dihukum, dikutuk dan dibuang Allah karena dianggap sangat berdosa. Mereka semua membutuhkan kabar baik, Injil yang membebaskan. Sekarang pun saudara, Tuhan Yesus tetap mengajak, memperlengkapi dan mengutus murid-muridnya, yakni kita, dipersatukan di dalam gerejanya, diberdayakan oleh Roh Kudusnya, diperlengkapi dengan firman-Nya. Kita diajak untuk pertama, berjumpa dan berbela rasa dengan mereka yang sengsara dan kapiran. Kita diajak untuk yang kedua, diperlengkapi dengan kuasa, hikmat, pengetahuan, dan keterampilan. Kita diajak untuk yang ketiga, diutusnya untuk mengerjakan misi pembebasan. Bila tuayan banyak dan bekerja sedikit, maukah saudara dipanggil, diajak, dan diutus, diperlengkapi, diutus Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja itu? Maukah saudara? Mari menjawab panggilan Tuhan, ajakan Tuhan. Terpujilah Allah. Amin.